Salam semangat. Ketemu lagi dengan kami di Amik JTC Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas untuk materi kolom, drop cap, dan tabulasi. Untuk langkah awal, kita buka seperti biasa, klik menu Start, kita cari aplikasi Microsoft Word. Kita klik blank dokumen. Ya, kita maksimis terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini kita sudah mempunyai beberapa ketikan. Nah, untuk langkah awal pembuatan sebuah kolom, yang perlu kita lakukan blok terlebih dahulu paragraf mana yang akan kita buat kolom. Contoh, di sini ada paragraf 1 dari meskipun sampai dengan kualitas, maka ini kita blok terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita buat kolom, masuk ke menu layout, pilih kolom. Klik, tinggal kita pilih sampel yang akan kita masukkan ke dalam sebuah dokumen di sini. Contohnya, misalkan kita pilih to kolom, maka hasilnya seperti ini. Jika kita pilih yang lain lagi, misalkan 3 atau 3, maka hasilnya juga akan berupa 3 kolom. Jika menghendaki yang lain, kita bisa masuk ke more kolom. Ya, di sini akan muncul beberapa pilihan seperti yang ada di tools yang di awal tadi. Jadi ada yang 1, 2, 3, left, dan right. Misalkan kita rubah menjadi 2 kolom, maka di sini akan tampak di layar preview di sini. Dia akan terbagi menjadi 2 sama panjang. Jarak antar kolom yang ada space putih di sini, ini bisa kita kasih sebuah garis dengan cara line between kita centang di sini. Kita klik lagi, maka dia terlepas. Klik lagi, dia terpasang. Klik lagi, terlepas. Jarak antar kolom ini juga bisa kita rubah dengan cara spacing yang ada di kolom 1 ini kita turunkan. Jika spacing kita turunkan, maka width yang ada di sini dia akan naik tentunya. Kita coba turunkan menjadi 1 cm, maka width-nya akan naik menjadi 6,5 cm. Jika kita OK, maka seperti ini hasilnya. Ya, jadi menjadi 2 sama panjang, jarak yang ada di sini adalah 1 cm. Itu untuk pembuatan kolom dengan cara blok terlebih dahulu paragraf yang akan kita buat kolom. Selanjutnya kita masuk ke drop cap, yaitu huruf kapital di awal paragraf. Jadi drop cap hanya bisa muncul di setiap awal paragraf pakai drop cap. Caranya, kita letakkan pointer atau mouse kita atau kursor kita di depan tulisan meskipun. Kita masuk ke menu insert, terus kita pilih drop cap. Ini toolsnya atau simbolnya seperti ini. Kita pilih, ada 3, ada none, berarti tidak ada formatnya, dropped, atau in margin. Jadi kalau dropped, tulisan yang besar itu masuk ke dalam sebuah paragraf, sedangkan in margin, tulisan yang besar berada di area margin. Misalkan saya pilih dropped, maka jika ini saya klik, teman-teman bisa melihat huruf M ini menghabiskan 3 baris. Jika menghabiskan lebih dari 3 baris, yang perlu kita lakukan adalah masuk lagi ke drop cap, pilihnya drop cap option. Nah, di bagian line to drop, tinggal kita naikkan misalkan menjadi 4, maka
kita oke, hasilnya akan menjadi 4 baris. Oke, itu untuk materi kolom dan drop cap. Mudah bukan? Saatnya kita masuk ke materi tabulasi. Ini kita ganti dulu pakai contoh ketikan yang lain. Nah, misalkan di sini saya ada yang namanya daftar isi. Di dalam daftar isi ini nanti akan kita beri semacam tabulasi, yaitu tabulasi apakah kiri, tengah, kanan, atau yang lain. Nah, tabulasi itu sendiri berada di penggaris, letaknya di kiri pojok atas. Jadi kalau ini saya arahkan ke sini paling pojok, nah di sini akan muncul seperti huruf L. Ini yang dinamakan left tab. Jika kita klik satu kali, maka bentuknya akan berubah menjadi huruf T terbalik. Ini yang dinamakan center tab. Jika kita klik satu lagi, maka dia akan berubah menjadi right tab. Jika kita klik satu lagi, dia akan menjadi decimal tab. Jadi seperti huruf T terbalik, ada titiknya. Kita klik lagi, ada bar tab. Kita klik lagi, ada hanging. Kita klik lagi, ada first line. Cara penggunaan tabulasi, yang pertama, misalkan kita letakkan kursor di depan daftar isi. Ini kalau teman-teman tekan tab yang ada di keyboard satu kali, maka daftar isi akan masuk ke dalam. Tekan satu lagi tab di keyboard, maka masuk lagi. Jadi dia masuk secara step by step atau bertahap. Saya undo, kembalikan ke semula. Tetapi kalau kita menggunakan fasilitas yang ada di sini, tabulasi, misalkan klik ini saya gantikan menjadi left tab, simbol tabulasi ini kita pasang di area penggaris dengan cara misalkan saya klik di angka 5, klik tahan. Nah, maka secara sekilas akan tampak garis putus-putus, dan kalau kliknya kita lepas, maka di sini akan muncul simbol tabulasi. Kursor masih di sini. Begitu saya tekan tab di keyboard satu kali, maka tulisan daftar isi ini langsung masuk ke senti ke-5. Tab satu kali, ya, dia akan masuk di sini. Jadi masuknya sudah tidak step by step, tetapi mengikuti perintah tabulasi yang ada di sini. Bedanya, kenapa saya pakainya left tab atau seperti huruf L? Jadi kalau kita perhatikan, angka 5 ini hampir sama dijadikan sebagai poros. Jadi tulisan daftar isi ini nanti bergeraknya ke sebelah kanan. Jadi D-nya urut dengan angka 5. Kita kembalikan lagi ke normal. Kita undo. Simbol tabulasinya kita lepas. Klik, tarik ke bawah. Sekarang kita rubah menjadi klik satu lagi di sini, kliknya menjadi center tab. Misalkan kita klik lagi di angka 5. Klik, tahan, lepas. Maka simbolnya sudah terpasang. Tekan tab satu lagi di keyboard. Yang terjadi, ya, tulisan daftar isi ini D-nya sudah tidak urut lagi dengan angka 5. Karena di sini perintahnya center tab. Jadi ibaratnya di angka 5 ini dijadikan tengah-tengahnya dari tulisan daftar isi. Itu untuk yang sampel center tab. Kita undo. Kembali lagi. Daftar isi sudah. Terus simbol tabulasinya ini kita lepas, klik, tarik ke bawah. Sekarang kita rubah menjadi right tab. Kita pasang lagi di angka ke-5 misalkan.
klik, tekan tab di keyboard 1 kali, maka yang terjadi yang urut belakangnya. Jadi huruf I sejajar dengan angka 5. Jadi tulisannya nanti kalau diketik larinya ke sebelah kiri harusnya. Itu untuk pemasangan tabulasi left, right, ataupun center. Berikutnya kita setting untuk susunan kalimat bawah ini. Daftar isi kita klik. Yang kita butuhkan bukan tabulasi, tetapi melainkan paragraf center. Maka kita klik di sini, center paragraf. Selanjutnya adalah dari kata pengantar, kita blok sampai angka 6. Dari sini, untuk Romawi 3, Romawi 4, 1, 2, dan seterusnya, angka ini akan kita arahkan ke samping kanan. Maka yang kita perlukan di sini adalah pemasangan simbol tabulasi yang ada di sini. Misalkan saya pakai yang left tab. Jika sudah terkena seperti ini, atau tampak seperti ini, arahkan mouse kita misalkan taruh saja di 14,5. Nah, yang terjadi apa? Setelah ini kita klik di sini, jika kita letakkan kursor di depan Romawi 3, seperti ini, tekan tab 1 kali di keyboard, maka Romawi 3 akan bergeser ke samping kanan. Yang Romawi 4 juga sama, klik di sini, tekan tab di keyboard 1 kali, maka dia lari seperti itu. Angka 1 juga sama, klik, tekan tab, ini juga sama, klik, tekan tab, 3, klik, tekan tab di keyboard, 4, klik, tekan tab, dan seterusnya. Ini juga sama. Ya. Kalau kita perhatikan, di sini kenapa saya pakainya L? Karena di sini saya pengen urutnya adalah yang depannya. Maka pakainya seperti huruf L atau left tab. Tapi jika yang diinginkan adalah urut di belakangnya, maka teman-teman pakainya adalah yang right tab di situ. Nah, muncul pertanyaan, biasanya di sini ada penghubung titik-titik. Caranya bagaimana? Tanpa diketik manual, maka caranya adalah karena ini sudah kita ketik semua, jadi harus kita blok semuanya. Jadi jangan satu persatu. Sampai sini tadi ya. Kalau sudah, simbol tabulasi yang ada di sini, kita klik 2 kali atau double klik. Klik, klik. Nah, maka akan muncul tabs. Tab stop position. Di sini menunjukkan angka 14,5 itu mewakili yang ada di sini. Ya, kita klik. Maka di sini leadernya kita pilih mana yang kita butuhkan. Misalkan kita pilih leader untuk sampel nomor 2. Maka kita klik di sini, tekan OK. Maka seperti ini hasilnya. Ya, jadi secara di layar titik-titiknya akan kelihatan urut semua. Jadi tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Itu untuk fungsi-fungsi tabulasi secara dasar atau secara umum. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup. Jadi kita sudah mengulas tentang yang pertama bentuk kolom, drop cap, dan tabulasi. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap like and comment. Selamat sore, salam semangat. Amik CTC is the best.